Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi IPS. Nah, hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia. Bu Novi ingatkan dulu bahwa hari Jumat minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Kita juga sudah melihat dari sebelum adanya listrik di bidang kehidupan ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, budaya, bahkan di hiburan yang mengalami perubahan dari sebelum ditemukannya listrik hingga sekarang setelah ditemukannya listrik. Bu Novi harap karena materi ini cukup mudah, kalian bisa memahami dengan baik sehingga tidak ada kesulitan yang kalian temukan dalam hal pemahaman materi. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pengaruh teknologi. Kalau tadi pengaruh listrik, sekarang pengaruh teknologi. Teknologi itu adalah alat sarana yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupannya, untuk mempermudah pekerjaannya, untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu arti dari teknologi. Nah, apa saja macam teknologi? Teknologi itu macamnya banyak sekali. Mulai dari teknologi di bidang komunikasi, transportasi, informasi, dan seterusnya. Nah, hari ini Bu Novi akan membahas beberapa teknologi yang sering kita pakai dalam kehidupan kita dan pengaruhnya atau dampaknya dalam kehidupan kita. Tidak semua teknologi Bu Novi bahas, tapi hanya beberapa saja, hanya 3 yang Bu Novi bahas. Nanti selebihnya kalian bisa mencari tahu sendiri, membaca sendiri, baik itu dari buku paket, dari ringkasan, maupun dari internet. Nah, kita mulai ya anak-anak. Sebutkan nama benda-benda yang Bu Novi tampakkan atau munculkan sebagai berikut. Yang pertama, Bu Novi yakin kalian sudah tidak asing dengan benda ini. Benda ini merupakan salah satu contoh teknologi di bidang komunikasi. Nah, namanya adalah televisi. Ya, betul. Nah, sekarang yang kedua. Bu Novi juga yakin kalian paling tidak pernah mengoperasikan benda ini. Benda ini juga merupakan teknologi di bidang komunikasi juga. Namanya adalah komputer. Komputer itu ada 2 macam. Komputer jinjing atau biasa disebut dengan laptop dan komputer seperti ini, PC atau komputer yang memang tidak bisa atau sulit untuk dibawa kemana-mana. Benda yang ketiga, yang kemungkinan sekarang kalian pakai untuk belajar setiap harinya, namanya adalah handphone. Nah, ketiga benda ini merupakan contoh dari teknologi. Dan ketiga benda ini merupakan benda-benda yang sering kita pakai dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kalian ada yang jarang memakai komputer, tetapi untuk televisi dan handphone, Bu Novi yakin kalian akrab dan dekat. Nah, kali ini yang akan Bu Novi bahas adalah dampak dari ketiga benda ini, mulai dari televisi, komputer, dan handphone. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan kita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, pengaruh positif televisi. Yang pertama, pengaruh positifnya adalah media penghibur. Kita tahu bahwa acara-acara televisi itu banyak yang menarik dan membuat kita senang. Maka itu disebut sebagai media penghibur. Selain sebagai media penghibur, pengaruh
TV, pengaruh positif TV atau dampak positif TV yaitu media informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Informasi dan pengetahuan itu berkaitan dengan apa saja yang terjadi di dunia, tidak hanya di sekitar kita. Dan termasuk media pendidikan. Mengapa? Karena di televisi ada juga acara-acara yang mengajarkan kita, mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bu Novi yakin kalian akrab dengan televisi sehingga Bu Novi tidak perlu menjelaskan secara rinci. Yang ketiga, dampak positif dari televisi yaitu media pemasaran produk pemasaran atau juga bisa disebut dengan pengiklanan. Jadi kalau kita menyaksikan televisi itu ada iklan, nah itu sebagai media pemasaran produk untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Nah, jika kita itu menyaksikan televisi, maka kita itu bertindak sebagai konsumennya, orang yang akan menggunakan atau memanfaatkan produk tersebut. Selain dampak positif, TV itu juga mempunyai dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah merusak moral dan budaya. Mengapa bisa? Karena seperti kita tahu bahwa tayangan televisi itu ada juga yang menampilkan anak-anak yang malas, anak-anak yang bertengkar dengan temannya, bahkan tidak hanya dengan temannya, tapi dengan teman sekolah lain, anak-anak yang melalaikan tugas dan kewajibannya. Nah, jika kita itu tergantung kepada televisi, kita menghabiskan banyak waktu untuk menyaksikan televisi, lama-kelamaan apa yang kita saksikan itu akan menjadi patokan atau akan terpatri dalam pemikiran kita. Sehingga secara tidak sadar kita akan mengikuti budaya tersebut. Baik itu budaya marah-marah, budaya malas-malasan, dan seterusnya. Yang kedua, dampak negatif yang kedua adalah menyita banyak waktu yang seharusnya waktunya bisa untuk belajar, bisa untuk membantu orang tua, bisa digunakan untuk berkegiatan yang lain yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Tapi karena ada acara televisi yang menarik, disambung dengan acara televisi yang tidak kalah menarik, kita jadi banyak melupakan hal yang menjadi kewajiban kita. Sehingga waktu kita banyak tersita untuk menyaksikan acara televisi yang sebenarnya tidak memberi dampak positif bagi diri kita. Yang ketiga, merusak perkembangan otak manusia. Hal ini dikarenakan kita kecanduan dengan televisi, sehingga otak kita itu tidak terbiasa untuk berpikir. Berbeda cerita jika kita membaca buku. Kalau kita membaca buku itu otak kita itu akan bekerja, mulai dari bekerja membaca, membunyikan huruf, memahami kata yang kita baca, dan membayangkan dari isi bacaan tersebut. Nah, ketika kita menyaksikan televisi, kita hanya menonton saja, kita tidak berperan yang lain, maka otak kita itu jadi diam. Padahal jika didiamkan seperti itu dalam jangka waktu yang lama, otak kita itu tidak terbiasa untuk berpikir atau perkembangan otak kita itu menjadi terhambat. Berikutnya pengaruh positif komputer. Yang pertama adalah media informasi, terutama ini jika komputer itu tersambung dengan jaringan internet. Maka komputer itu bisa dipakai untuk apa saja. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Di sini Bu Novi mengatakan manusia karena yang dipermudah dengan adanya komputer itu tidak hanya kalian sebagai anak-anak. Bu Novi sebagai guru juga dipermudah. Tentu Bu Novi bisa menayangkan video seperti ini karena adanya komputer. Kemudian orang yang bekerja di bidang apapun itu akan sering menggunakan komputer. Bahkan di toko pun sekarang juga memanfaatkan komputer untuk mengecek
barang, untuk melihat harga, dan seterusnya. Yang terakhir sebagai media komunikasi. Tentu ini jika komputer itu tersambung dengan jaringan internet. Selain dampak positif, komputer juga memiliki dampak negatif sama seperti televisi. Dampak negatifnya yang pertama, karena komputer tadi memiliki jaringan atau akses internet, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akses negatif internet itu menjadi kita konsumsi. Seharusnya kita itu belum mengakses informasi itu, tapi karena internet tidak ada batasan, maka kita jadi tahu akan hal itu. Akses negatif internet itu banyak, mulai dari membuli itu mengatakan orang lain seenak kita, kemudian menilai orang lain itu salah, buruk, jelek, dan seterusnya. Bahkan sampai ke yang lebih parah, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Dampak negatif yang kedua yaitu kecanduan bermain komputer. Terlebih jika komputer itu tersambung jaringan internet dan bermain gamenya itu online. Bu Novi yakin banyak dari kalian yang senang bermain game. Tapi tanpa kalian sadari sebenarnya itu membawa dampak candu. Candu itu ketagihan. Jadi kalau tidak main game itu rasanya tidak asik, tidak menyenangkan. Padahal kalau kalian terlalu sering bermain game, dampak yang paling terasa itu adalah di mata. Mata kalian akan mudah rusak. Selain di mata, kalian akan terbiasa untuk malas, tidak suka bergerak, sehingga waktunya hanya habis dipakai untuk bermain game, belum lagi kalau kuotanya dan lain sebagainya akibat dari kecanduan bermain komputer. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyalahgunaan pengetahuan. Penyalahgunaan pengetahuan itu, mohon maaf ini Bu Novi kurang ya, pengetahuan harusnya kurang A. Penyalahgunaan pengetahuan contohnya misalnya, kalian tahu caranya membuka akun media sosial milik orang lain. Kemudian kalian pakai untuk membuka akun milik temanmu, kemudian akun milik temanmu itu dipakai untuk menghina orang atau untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak layak, tidak pantas, dan seterusnya. Kamu sebenarnya pandai karena kamu bisa mengetahui, bisa membuka akun milik orang lain, tetapi pengetahuan dan keterampilanmu itu menjadi negatif karena kamu pakai untuk hal yang merugikan orang lain. Itu tadi pengaruh negatif dari komputer, terutama yang terhubung jaringan internet. Yang ketiga yaitu pengaruh positif handphone atau dampak positif dari adanya handphone. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dampak positif dari adanya handphone itu adalah mempermudah komunikasi. Apalagi saat ini, apa-apa hanya mengandalkan handphone, internet, dan perangkat lainnya. Tentu komunikasi kita akan lebih lancar jika kita mempunyai handphone. Yang kedua, media informasi dan pengetahuan. Seperti yang kalian lihat sekarang, bahwa kalian bisa menambah informasi kalian bisa menambah pengetahuan kalian, itu juga karena adanya handphone. Tentu tidak semua, tetapi sebagian besar. Yang berikutnya, dampak positif dari adanya handphone yaitu sebagai media hiburan. Bu Novi tidak usah menjelaskan, kalian pasti juga paham arti dari dampak yang ketiga. Karena apa? Karena hiburan kalian saat ini lebih banyak menggunakan handphone daripada yang lain. Apalagi jika handphone kalian itu sudah terkoneksi dengan internet. Yang keempat adalah media pemasaran. Bagi orang-orang yang berdagang atau menghasilkan suatu produk atau melayani jasa tertentu,
Tentu dengan adanya handphone atau gadget atau smartphone, mereka akan lebih mudah dalam memperkenalkan produk yang mereka miliki atau yang mereka hasilkan kepada khalayak ramai. Itu tadi dampak positif dari adanya handphone. Seperti tadi komputer dan televisi, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari handphone yang pertama adalah lupa waktu. Contoh, misalnya kalian saat ini. Sekarang kalian itu bukan libur, tetapi belajar dari rumah. Tapi tidak sedikit anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain handphone. Entah itu sosmed atau sosial media, entah itu game atau yang lain. Sehingga kalian jadi lupa waktu. Lupa waktu bahwa seharusnya kalian belajar tapi tidak belajar. Seharusnya kalian istirahat, jadi kurang istirahatnya. Seharusnya kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas, jadi lupa juga. Alasannya nanti bisa berbagai macam, padahal kalian pakai waktu kalian untuk bermain game atau handphone. Dampak negatif yang kedua yaitu memicu stres. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia saat ini secara umum keseluruhan di mana saja itu semakin intens dalam menggunakan atau memanfaatkan handphone. Nah, ketika kalian menggunakan handphone, apalagi sekarang yang dibutuhkan tidak hanya handphone tapi juga jaringan internet. Ketika kalian berada dalam suatu tempat atau suatu kondisi di mana entah itu handphonenya baterainya habis, atau handphonenya mulai bermasalah, atau jaringan internetnya yang tidak stabil, kalian akan mudah stres. Merasa bahwa kehidupan kalian itu menjadi tidak menyenangkan karena masalah-masalah tersebut. Itu tadi contohnya. Dampak negatif yang ketiga adalah kurang waktu istirahat. Ini salah satu efek dari lupa waktu. Lupa waktu sehingga kalian terlalu asik bermain handphone, sehingga harusnya kalian istirahat, sehingga molor atau kurang waktu istirahatnya. Dampak negatif yang keempat adalah ketergantungan. Jadi kalau sudah asik bermain handphone, lupa waktu, kita jadi tergantung. Setiap bangun tidur yang dicari handphone. Ketika kita mau pergi kemana-mana yang dibawa handphone. Ketika kita akan tidur pun handphone itu diletakkan di dekat kita. Itu salah satu ciri dari diri kita yang sudah tergantung dengan adanya handphone. Yang kelima adalah meningkatkan kekhawatiran. Ketika kita menggunakan handphone, contohnya kita baru mengerjakan tugas, tiba-tiba listriknya mati, baterainya hampir habis. Kita jadi khawatir, itu khawatir nanti baterainya habis, khawatir nanti kuotanya habis, khawatir nanti keburu mati listrik atau yang lainnya. Yang terakhir adalah kita menjadi konsumtif. Konsumtif itu jadi menggunakan handphone dan yang lainnya secara berlebihan, itu namanya konsumtif. Bullying itu artinya kita menilai, mengejat atau menghakimi teman kita, sesama kita menurut pandangan kita. Misalnya mengatakan orang lain jelek karena kulitnya lebih gelap dari kita. Itu contoh bullying yang saat ini semakin banyak terjadi dengan adanya sosial media. Itu tadi beberapa dampak positif dan negatif dari adanya televisi, komputer, dan handphone. Bu Novi harap bisa memberi sedikit gambaran kepada kalian tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia.
Tentu teknologi yang ada dalam kehidupan kita itu lebih banyak dari yang Bu Novi sebutkan tadi. Kalian bisa menganalisa sendiri dengan melihat sekitar kalian, teknologi mana saja yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian cari informasi perbedaannya apa antara sebelum ada benda itu dan sesudah. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh yang menemukan benda-benda yang akhirnya mengubah kehidupan manusia. Kita mulai di minggu kemarin, Bu Novi sudah menampilkan penemu listrik itu adalah Michael Faraday. Itu salah satu tokoh penemu yang akhirnya hasil temuannya itu bisa mengubah kehidupan manusia. Nah, tokoh yang berikutnya adalah seperti ini. Kalian lihat dengan baik gambarnya biar nanti jika suatu hari Bu Novi menanyakan atau kalian menemukan soal yang ada wajah seperti ini, kalian tahu namanya. Nama dari tokoh ini adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla. Beliau itu adalah tokoh yang menemukan PLTA. PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Beliau adalah penemu PLTA pertama di dunia. Nah, itu tadi tokoh kedua. Selanjutnya, dilihat, dicermati gambarnya baik-baik ya anak-anak. Tokoh ini namanya adalah Goodyear. Bagi kalian yang pernah mengikuti atau pernah ikut orang tua kalian mengganti ban, maka kalian pasti pernah melihat tulisan ini di bengkel-bengkel, terutama bengkel kendaraan yang beroda 4 atau yang lain. Nah, beliau atau Goodyear ini merupakan tokoh yang menemukan roda dari karet. Bu Novi ulang, Goodyear itu adalah penemu roda tetapi bahan dasarnya adalah karet. Penemu yang keempat adalah ini. Kalian lihat gambarnya dengan baik seperti ini. Ini namanya adalah Dunlop. Sama seperti tadi Goodyear, ketika kalian pergi ke bengkel kendaraan, kadang kita melihat tulisan ini. Namanya adalah atau namanya diambil dari penemunya. Nah, Dunlop itu dikenal sebagai penemu ban berisi udara. Dilihat ya, gambar seperti ini namanya Dunlop, penemu ban berisi udara. Yang berikutnya adalah seperti ini. Lihat dengan baik, kalau dilihat dari raut wajahnya ini dia sosok yang serius ya daripada yang tadi. Namanya adalah Charles Babbage. Bu Novi tidak tahu persis cara membacanya Babbage itu seperti apa. Tapi Bu Novi baca saja sesuai tulisannya Charles Babbage karena nanti kalau kalian menuliskan jangan sampai ada huruf yang hilang. Beliau adalah penemu mesin penghitung atau ada juga yang menyebutkan penemu kalkulator otomatis. Nah, beliau ini disebut sebagai bapak komputer. Charles Babbage ini disebut sebagai bapak komputer. Karena apa? Karena mesin penghitung yang ia temukan itu merupakan cikal bakal atau awal mula dari adanya komputer. Tokoh yang terakhir yaitu Alessandro Volta. Alessandro Volta itu adalah tokoh yang menemukan baterai. Batu baterai yang biasa kita temukan. Nah, gambarnya seperti ini. Dilihat dengan baik biar kalian tidak tertukar antara tokoh yang satu dengan yang lain. Nah, demikian tadi pembahasan dan penjelasan serta informasi yang Bu Novi sampaikan kepada kalian. Sekarang tugas bagi kalian yaitu silakan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 162. Nanti di sana kalian akan menemukan soal evaluasi tema 3 subtema 2. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi subtema 2 muatan IPS. Ada dua bentuk
soal. Yang pertama pilihan ganda itu nomor 1-5 dan uraian nomor 1-5 juga. Silakan kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Kalian foto, setelah difoto, fotonya dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 26. Maaf, salah. Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Bu Novi salah melihat tanggal. Sekali lagi, tugas dikerjakan di buku tulis tematik, cukup jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Kalian kirimkan kepada Bu Novi jawaban kalian paling lambat hari Sabtu 24 Oktober 2020. Demikian tadi penjelasan dan tugas dari Bu Novi untuk kalian muatan IPS hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan, sudah mengerjakan tugas dengan tekun dan setia. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.